Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Bapak Bambang Asihno. Video kali ini yang kami upload adalah sifat-sifat unsur periode 3, materi kimia SMA kelas 12 semester 1. Video ini merupakan kelanjutan dari video yang sudah kami upload lebih dahulu, yaitu kelimpahan unsur periode 3 di alam. Jangan lupa selalu berdoa sebelum belajar. Yuk, kita ikuti tayangan berikut sampai selesai. Unsur-unsur periode ketiga di dalam SPU, kita ingatkan kembali anggotanya adalah Na, Mg, Al, Si, P, fosfor, S, Cl, dan Af. Lanjut. Sifat-sifat unsur periode ketiga. Yang pertama, konfigurasi elektron unsur periode ketiga. Unsur periode ketiga, natrium, magnesium, aluminium, silikon, fosfor, sulfur, klor, dan argon. Kita lihat konfigurasinya, kalau disingkat, neon 3s1, kemudian Mg konfigurasinya neon 3s2, aluminium konfigurasinya neon 3s2, 3p1, silikon konfigurasinya neon 3s2, 3p2, fosfor konfigurasinya neon 3s2, 3p3, sulfur konfigurasinya neon 3s2, 3p4, klor konfigurasinya neon 3s2, 3p5, argon konfigurasinya neon 3s2, 3p6. Na gulungan 1A, Mg gulungan 2A, aluminium gulungan 3A, silikon 4A, fosfor 5A, sulfur 6A, klor 7A, dan argon 8A. Unsur gulungan 1A, 2A atau Na dan Mg merupakan unsur blok S. Aluminium sampai argon adalah gulungan blok B. Lanjut. Jangan lupa klik subscribe. Struktur molekul dari unsur-unsur periode ketiga. Na merupakan monoatomik. Mg monoatomik. Aluminium juga monoatomik. Silikon kovalen raksasa. Fosfor aloterapi. Sulfur juga aloterapi. Klor diatomik. Ar monoatomik. Monoatomik artinya molekul yang terdiri satu atom. Kovalen raksasa artinya senyawa kovalen, strukturnya besar. Aloterapi artinya unsur yang mempunyai dua bentuk. Fosfor mempunyai bentuk fosfor merah dan fosfor putih. Sulfur mempunyai bentuk rombik dan monoklin. Lanjut. Diatomik artinya molekul yang terdiri dari dua atom. Lanjut. Sifat logam atau konduktivitas terhadap listrik dari unsur-unsur periode ketiga. Natrium bersifat logam, magnesium juga logam, aluminium logam, silikon semi logam, fosfor non logam, sulfur non logam, klor non logam, argon non logam. Natrium bersifat konduktor,
Magnesium juga bersifat konduktor. Aluminium konduktor. Silikon semikonduktor. Fosfor bersifat isolator. Belerang atau sulfur bersifat isolator. Klor bersifat isolator. Argon juga isolator. Sehingga unsur periode ketiga dari kiri ke kanan, kekuatan logam semakin lemah. Lanjut, jangan lupa klik subscribe. Sifat oksidator reduktor unsur periode ketiga. Natrium bersifat reduktor, magnesium reduktor, aluminium reduktor, silikon oksidator, fosfor oksidator, sulfur oksidator, klor oksidator. Unsur-unsur periode ketiga dari kiri ke kanan, sifat reduktornya semakin lemah. Lanjut. Bentuk oksida serta ikatannya dari unsur-unsur periode ketiga. Oksida itu adalah O2-. Natrium bila bergabung dengan oksida, maka rumus senyawa oksida dari natrium Na2O. Oksida dari magnesium adalah MgO. Aluminium, oksida dari aluminium adalah Al2O3. Oksida dari silikon adalah Si2O4. Si2O4 ini bisa disederhanakan menjadi SiO2. Fosfor oksidanya P2O5. Sulfur bentuk oksidanya S2O6. Disederhanakan menjadi SO3. Klor bentuk oksidanya Cl2O7. Oksida dari natrium ikatannya adalah ion. Oksida dari magnesium ikatannya ion. Oksida dari aluminium ikatannya juga ion. Oksida dari silikon ikatannya kovalen. Oksida dari fosfor ikatannya kovalen. Oksida dari sulfur atau belerang ikatannya kovalen. Oksida dari klor adalah ikatan kovalen. Lanjut. Sifat oksida unsur-unsur periode ketiga. Oksida natrium atau Na2O. Magnesium MgO, kita ulang kembali. Aluminium Al2O3, silikon SiO2, oksida fosfor P2O5, oksida belerang SO3, oksida klor adalah Cl2O7. Oksida natrium atau Na2O bersifat basa, MgO bersifat basa, Al2O3 bersifat amfoter. Amfoter artinya dapat bersifat asam dan bersifat basa. Silikon dioksida bersifat asam. Oksida dari fosfor P2O5 bersifat asam. SO3 oksida dari sulfur bersifat asam. Oksida dari klor Cl2O7 bersifat asam. Jangan lupa klik subscribe. Lanjut. Hidroksida unsur-unsur periode ketiga. Kekuatan asam basa dari unsur periode ketiga. Hidroksida rumusnya OH-. Sehingga hidroksida dari natrium adalah NaOH. Hidroksida dari magnesium MgOH 2 kali. Hidroksida dari aluminium AlOH 3 kali. Hidroksida dari silikon SiOH 4 kali. Ini menjadi H2SiO3. Hidroksida dari fosfor adalah POH 5 kali. POH 5 kali selanjutnya ditulis menjadi H3PO4. Hidroksida dari belerang SOH 6 kali. Selanjutnya ditulis dengan H2SO4.
Hidroksida dari klor adalah ClOH 7 kali. Selanjutnya ditulis HClO4. Kenapa SiOH4 menjadi H2SO3? Kita lihat. SiOH 4 kali ini bisa kita tulis menjadi H4SiO4. Kalau dikurangi dengan H2O, maka menjadi H2SiO3. Kemudian POH 5 kali itu bisa ditulis dengan H5PO5. Kalau dikurangi dengan H2O, maka menjadi H3PO4. Kemudian SOH 6 kali, kenapa menjadi H2SO4? Ini kalau kita lihat, SOH 6 kali bisa ditulis dengan H6SO6. Kalau ini dikurangi dengan 2H2O, sehingga menjadi H2SO4. Demikian juga ClOH 7 kali menjadi HClO4. Kita lihat penjelasannya. ClOH 7 kali bisa ditulis dengan H7ClO7. Kalau dikurangi dengan 3H2O, sehingga menjadi HClO4. Sehingga hidroksida dari natrium atau NaOH bersifat basa kuat. Hidroksida dari magnesium atau MgOH 2 kali bersifat basa lemah. Hidroksida dari aluminium atau AlOH 3 kali bersifat basa lemah. Hidroksida dari silikon atau H2SiO3 bersifat asam lemah. Hidroksida dari fosfor atau H3PO4 bersifat asam lemah. Hidroksida dari sulfur atau H2SO4 bersifat asam kuat. Hidroksida dari klor atau Cl adalah HClO4 bersifat asam kuat. Lanjut. Senyawa klorida serta ikatannya dari unsur-unsur periode ketiga. Klorida itu adalah Cl-. Kita lihat. Senyawa klorida dari Na adalah NaCl. Senyawa klorida dari Mg, MgCl2. Senyawa klorida dari Al membentuk AlCl3. Senyawa klorida dari silikon, SiCl4. Senyawa klorida dari fosfor, PCl5. Senyawa klorida dari sulfur atau belerang, SCl2. Senyawa klorida dari Cl adalah Cl2. Ikatan NaCl adalah ikatan ion. MgCl2 ini juga ikatannya ion. AlCl3 ikatannya ion. SiCl4 ikatan kovalen. PCl5 ikatannya kovalen. SCl2 ikatannya kovalen. Cl2 ikatannya kovalen. Lanjut. Energi ionisasi unsur periode ketiga. Natrium, kita lihat harga energi ionisasinya 496 kJ per mol. Mg738, kita lihat dari data energi ionisasi ada kejanggalan. Yang lainnya ini naik, tetapi Mg dan Al ini malah ada penurunan. Energi ionisasi Mg lebih besar dari Al. Demikian juga untuk fosfor dan sulfur. Energi ionisasi fosfor dan sulfur ini lebih besar fosfor. Mengapa demikian? Kita lihat. Mg konfigurasinya neon 3s2, aluminium 3s2 3p1, neon ya. Fosfor neon 3s2 3p3, sulfur neon 3s2 3p3. Konfigurasi 3s2 dari Mg merupakan orbital penuh. Sedangkan konfigurasi fosfor 3s2 3p3 ini juga 3p3 orbital setengah penuh. Baik orbital penuh dan setengah penuh merupakan kondisi yang stabil.
Kalau stabil, artinya elektron sukar dilepaskan, sehingga energi ionisasi besar. Maka disinilah pengecualian. Energi ionisasi Mg lebih besar dari Al. Energi ionisasi P lebih besar dari S. Lanjut. Grafik energi ionisasi dari unsur-unsur periode ketiga. Nah, disinilah kita lihat pengecualian Mg lebih besar dari Al karena atom Mg lebih stabil dibanding atom Al. Demikian juga untuk P dan S. Atom P lebih stabil dibanding atom S. Jangan lupa klik subscribe. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.